Oke, kembali kita membahas mengenai kebudayaan dan masyarakat. Di sini kita lihat lagi mengenai fungsi kebudayaan yang berkaitan dengan normatif, dengan aturan-aturan yang lahir secara tidak resmi. Nah, salah satu dari produk kebudayaan itu adalah adanya kaidah kebudayaan. Kaidah kebudayaan itu adalah peraturan tentang tingkah laku yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Jadi, di sini tidak ada hal yang mewajibkan seseorang melihat bagaimana peraturan-peraturannya, tetapi dia diketahui dari adanya pergaulan. Secara sosiologi, kaidah kebudayaan itu dibatasi pada yang pertama, kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok. Misalnya, ada satu masyarakat kampung ataupun dalam provinsi. Jadi antara satu provinsi dengan provinsi yang lain itu bisa jadi berbeda kaidah-kaidah kebudayaan yang berlaku. Yang kedua, kekuasaan yang memperlakukan kaidah tersebut. Di sini ada peran penguasanya. Bagaimana suatu kaidah bisa berlanjut dilakukan atau berlanjut dilaksanakan atau tidak. Yang ketiga, unsur-unsur formal kaidah. Jadi ada pendukung-pendukung formalnya yang dilakukan oleh penguasa apabila kebudayaan itu disetujui. Yang keempat, hubungan dengan ketentuan hidup lainnya. Jadi antara satu dengan yang lain juga sangat mempengaruhi. Dan ini juga tidak bertolak belakang dengan sifat hakikat kebudayaan. Karena kebudayaan tadi terwujud dari perilaku manusia, maka sifat hakikat kebudayaan itu tersalurkan juga lewat perilaku manusia. Ya, karena kebudayaan juga telah ada terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas bahwa kebudayaan itu tidak pernah mati walaupun usia generasi yang bersangkutan telah mati. Jadi kebudayaan yang telah ada terlebih dahulu dia mendahului lahirnya suatu generasi tertentu. Kemudian yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Tidak mungkin suatu kumpulan manusia itu tidak memiliki kebudayaan, karena sisi-sisi dari kemanusiaan itu adalah mengangkat sebuah kebudayaan. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan yang diizinkan. Jadi kalau misalnya tidak diizinkan, kita jangan melakukannya walaupun dengan alasan tidak ada peraturan mengenai itu. Baik, kita lihat bagaimana kebudayaan itu bisa mempengaruhi kepribadian. Ya, kalau misalnya kita lihat tadi, masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan atau abstraksi perilaku manusia. Jadi kepribadian itu mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia itu dapat dibedakan dengan kepribadiannya, karena kepribadian itu merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Nah, jadi kepribadian itu juga dipengaruhi oleh latar belakang seorang individu. Jadi seorang individu itu hidup dalam sebuah kebudayaan. Disinilah kaitannya antara kebudayaan dengan kepribadian, di mana kekuatan kepribadian bukanlah terletak pada jawaban atau tanggapan manusia terhadap suatu keadaan, akan tetapi justru pada kesiapannya di dalam memberikan jawaban dan tanggapan. Jawaban dan tanggapan itu merupakan perilaku seseorang. Misalnya, apabila di antara kita harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua orang, keinginan kita itu untuk menyelesaikan perselisihan dan keinginan untuk tidak mengacuhkan ataupun keinginan mempertajam perselisihan tersebut, itulah kepribadian kita. Jadi apakah ada keinginan dalam diri kita dengan segala kekuatan yang pada diri kita untuk menyelesaikan masalah tersebut atau justru mempertajam? Nah, ini disebut sebagai kepribadian kita.
Sedangkan tindakan yang kita lakukan dalam mewujudkan keinginan yang tadi itu disebut dengan perilaku. Jadi beda ya antara keinginan, antara kepribadian dengan perilaku. Nah, ini ada tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, di mana tadi disebutkan bahwa kepribadian itu sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, maka secara tidak langsung kebudayaan itu juga melahirkan perilaku-perilaku yang dalam tanda kutip adalah baik atau buruk. Mari kita lihat apa tipe kebudayaannya. Yang pertama adalah kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Nah, ini jadi bersifatnya sangat-sangat sukuisme. Jadi di dalam suatu kebudayaan itu lahirnya suatu tindakan-tindakan berdasarkan dengan sedaerah. Kemudian tipe-tipe kebudayaan yang kedua adalah cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Orang yang hidup di kota dengan orang yang hidup di desa sering kita jumpai mempunyai perilaku yang berbeda dengan orang yang hidup di dua tempat itu. Demikian juga dengan kepribadian mereka, di mana orang-orang di kota cenderung dianggap sangat mementingkan dirinya sendiri, sedangkan orang-orang di desa dianggap lebih bersifat sosial. Kemudian yang ketiga, ada kebudayaan khusus kelas sosial, di mana dalam masyarakat suka membuat komunitas-komunitas tersendiri berdasarkan hal-hal tertentu. Misalnya karena hobi, mungkin karena dengan kekerabatan, mungkin juga karena dengan berbagai-bagai hal-hal yang lain yang membuat mereka bersatu dalam sebuah kelas sosial. Ataupun ada kelas sosial yang lahir dari pranata-pranata yang diciptakan oleh manusia. Kemudian yang keempat, kebudayaan khusus atas dasar agama. Jadi sama dengan poin-poin yang di atas ataupun poin yang nomor 3, ini ada kebudayaan khusus karena lahir disebabkan ada kesamaan agama ataupun atas dasar kesamaan dalam pelaksanaan beribadah. Kemudian yang kelima, ada kebudayaan berdasarkan profesi. Sama juga dengan yang di atas, profesi-profesi tertentu merasa mungkin lebih nyaman dengan kebudayaan yang mereka ciptakan sendiri. Nah, dari beberapa kenyataan di atas, dapatlah kita ambil kesimpulan betapa besarnya pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan pribadi. Jadi kita tahu tadi bahwa pribadi-pribadi ini kepribadian ini akan melahirkan perilaku-perilaku. Akan tetapi dalam perkembangan pembentukan kepribadian tersebut tidak hanya kebudayaan yang memainkan peranan pokok, karena ada sisi-sisi lain juga yang akan mempengaruhi kepribadian, seperti organisme biologis seseorang itu juga akan mempengaruhi kepribadian. Lingkungan alamnya dan sosialnya juga akan memberi arah. Intinya, inti dari kebudayaan itu adalah setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Jadi sistem nilai tersebut mencakup konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap buruk. Jadi konsepsinya abstrak, tidak tertulis, tidak berupa dalam lembaran-lembaran negara ataupun tidak dalam konsep-konsep yang resmi. Dalam konsepsi abstrak ini ada yang dianggap buruk sehingga harus dihindari, dan ada yang dianggap baik hingga harus selalu dianut. Nah, karena sistem itu bersifat abstrak, maka ada suatu usaha untuk membuat konsepsi nilai. Nah, jadi dikelompokkan lagi dalam konsepsi nilai. Ada 4 ini konsepsi nilainya, yaitu konsepsi mengenai hakikat hidup. Ada konsepsi, ada aturan mainnya yang dikaitkan dengan hakikat hidup, sehingga orang nanti tinggal mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat dalam konsepsi ini. Kemudian yang kedua, ada konsepsi mengenai hakikat karya. Karya apa yang boleh dilahirkan atau yang boleh dilakukan, dan karya apa yang sebaiknya tidak dilakukan.
Ketiga, ada konsepsi mengenai hakikat waktu. Yang keempat, ada konsepsi mengenai lingkungan alam. Dan yang terakhir, ada konsepsi mengenai lingkungan sosial. Demikianlah mata pelajaran kita hari ini mengenai budaya dan masyarakat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih.